Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali pertemukan kita bersama-sama akan mempelajari al-aqidah, akidah yang sahih, yang sebagaimana Allah dan Rasulnya perintahkan untuk meyakini akidah tersebut, dan akidah yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa setia mengikuti jalannya para salaf. Baik, kita akan memasuki sekarang rukun iman yang ke-6. Ya, dari kitab Al-Aqidah Shahihah wa ma yudaduha. Di sini Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala mengatakan, wa ammal imanu bil qadari fayatadammanu al imana bi umuri arba'atin. Dan adapun iman dengan takdir, maka mencakup iman dengan 4 perkara. Artinya, barang siapa yang beriman dengan takdir, maka wajib mengimani 4 perkara ini. Atau dengan bahasa lain, ya, keimanan seseorang terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah sempurna atau tidaklah sah kecuali mengimani atau meyakini 4 pokok ini. Ya. Jadi 4 pokok ini merupakan rukun iman kepada takdir. Jika 4 pokok ini hilang atau tidak diyakini, maka akan bermasalah iman takdir dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, awwaluha, kata beliau, annallaha Subhanahu qad alima ma kana wa ma yakun wa alima ahwala ibadihi. Yang pertama, harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengetahui apa yang telah terjadi dan akan terjadi, dan mengetahui keadaan-keadaan hambanya. Ya. Wa alima arzaqahum wa ajalahum wa a'malahum wa ghairu dhalika min syu'unihim la yakhfa alaihi min dhalika syai'un subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengetahui rizki-rizki mereka, ajal-ajal mereka, berapa rizki yang sudah Allah jatahkan kepada mereka, dan mengenai ajal mereka, di tahun berapa dia wafat, umur berapa dia meninggal, di mana dia meninggal, Allah tahu. Dan Allah tahu amalan-amalan mereka. Dan yang selain daripada itu, dari urusan-urusan mereka para hamba, dan tidak tersembunyi sedikit pun yang demikian itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan teman-teman. Maka ulama itu telah menjelaskan bahwa di antara rukun iman kepada takdir harus meyakini ilmu Allah. Ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi, yang telah terjadi, yang sedang terjadi. Ya.
Dan Allah mengetahui sesuatu yang tidak akan terjadi. Seandainya terjadi, Allah pun telah mengetahui bagaimananya. Jadi paham yang 4 ini ya. Ketika kita meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui, dan ilmu Allah mencakup dan meliputi segala sesuatu, maka wajib kita meyakini bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi, yang akan terjadi, yang sedang terjadi, dan Allah mengetahui sesuatu yang tidak terjadi. Seandainya terjadi pun Allah telah mengetahui bagaimananya. Ya, dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu ya telah kami hitung, telah kami kumpulkan dalam kitab yang nyata, ya, yang nyata. Di ayat lain Allah berfirman, wa rabbuna wasiyat kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Rabbana wasiat kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Tuhan kami, ya, rahmat dan ilmunya sangat luas, meliputi segala sesuatu. Wasiat kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Ya, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala luas ilmu dan rahmatnya, meliputi segala sesuatu. Nah, kita baca dalilnya. Kama qala ta'ala, sebenarnya Allah berfirman, Inna Allah bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Allah sifatnya alim, mengetahui segala sesuatu. Al-Ankabut ayat 62. Wa qala azza wa jal, dan Allah berfirman, lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Agar kalian mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mampu atas segala sesuatu. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan sesungguhnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala mencakup, meliputi segala sesuatu. Ya, ini sebagai bantahan kepada orang-orang Qadariyah yang mana mereka mengingkari, ya, takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka beranggapan bahwasanya segala sesuatu yang terjadi itu murni dari kehendak hamba. Itu terjadi karena hukum alam. Ini perbuatan yang batil atau keyakinan yang batil. Ya, seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tahu dan tidak ikut andil dalam menciptakan perbuatan tersebut. Ya, dan seolah-olah Allah tidak tahu apa yang akan terjadi dan apa yang akan dilakukan oleh seorang hamba. Ya, ini tentu keyakinan batil. Baik, sekarang yang kedua. Ya, rukun takdir yang kedua. Setelah ketika kita beriman kepada takdir Allah, maka satu, wajib mengimani bahwasannya ilmu Allah luas, meliputi segala sesuatu di seluruh alam semesta ini. Baik, kemudian yang kedua, wal amrus tsani. Perkara yang kedua, kitabatuhu subhanahu likulli ma qaddarahu wa qadahu kama qala subhanah. Yang kedua, ya, tahapan yang kedua atau rukun yang kedua ketika kita iman kepada takdir, apa yang wajib kita imani? Yaitu kita wajib mengimani bahwasannya segala sesuatu yang Allah takdirkan, yang terjadi di alam semesta ini, di langit, di bumi, di lautan, di gunung, semuanya
ini telah Allah tulis, ya, sudah Allah catat dengan rapi segala sesuatu yang Allah takdirkan dan Allah putuskan. Mungkin sebagian kita bertanya, apa perbedaan takdir dengan kodok? Kodok dan kodar. Kita sering dengar ya kalimat kodok dan kodar. Sebagian ulama mengatakan sama artinya. Kodok itu sama, ya takdir sama. Keputusan Allah, takdir Allah sama. Namun sebagian ulama yang lain memberikan perbedaan. Ya, jadi kalau qadha itu eksekusinya, ya, keputusannya. Kalau takdir atau qadar ya, itu takarannya, ukurannya. Mungkin kalau kita analogikan seperti ini teman-teman. Kita mungkin mau bangun rumah. Contohnya kita mau bangun rumah. Maka kita akan pergi ke arsitek. Ya. Arsitek, kita konsultasi terkait bangunan rumah yang kita inginkan. Kita mungkin ingin bangun rumah dengan luas tanah 200 meter, lantai 2, ada tamannya, dapurnya, kemudian kamarnya ada 4, desainnya mungkin desain Eropa, ya, dapurnya juga ala-ala luar negeri begitu. Nah, kita pergi ke arsitek, nanti arsitek akan menggambar model bangunan yang kita inginkan. Kemudian arsitek tadi mencatat seluruh apa yang dibutuhkan dalam bangunan tersebut. Ya, mungkin berapa butuh keramiknya, berapa butuh semennya, pasirnya, ya, semua yang dibutuhkan dari bangunan tersebut tercatat. Nanti berapa tukangnya dan keneknya, nanti biaya yang dibutuhkan untuk membangun rumah tersebut, anggarannya berapa, semua tercatat rapi. Seperti itu ya. Itu seperti takdirnya seperti itu, kodarnya seperti itu. Tercatat rapi, tergambar, tercatat dengan rapi oleh arsitek tersebut. Kemudian setelah deal semuanya, baru eksekusinya. Baru mendatangkan tukangnya, ya, kuli bangunannya, untuk mengeksekusi, yang membangun rumah tersebut sesuai dengan rencana yang ada di gambar tersebut atau anggaran tersebut. Nah itu, jadi gambarannya tadi, mulai dari gambar bangunannya, kemudian berapa yang dibutuhkan anggarannya, ya, itu tercatat rapi. Kemudian eksekusinya, ketika didatangkan tukangnya, kuli bangunannya, dan semuanya mandornya, itu namanya qadar. Apa namanya? Qadha ya, keputusannya, di eksekusinya, dieksekusi. Nah, itu qadha dan qadar seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencatat semuanya, segala sesuatu yang ada di alam semesta. Ya. Kemudian kejadian demi kejadian yang terjadi setiap hari. Ada orang yang meninggal, ada orang yang lahir, ya, kemudian ada yang sukses, ada yang bangkrut, ada yang gagal, dan seterusnya dari kejadian-kejadian terjadi, itu qadha-nya, eksekusinya. Bisa dipahami ya di sini ya. Kemudian bagi contoh yang lain ini biar semakin paham. Seperti kita pergi ke tukang jahit atau tailor ya, tailor. Kita datang ke tukang jahit, ingin buat baju, gamis atau jubah. Kita inginnya seperti ini modelnya. Nah, kemudian tukang jahit atau penjahit mengukur badan kita, ukurannya berapa, lingkar leher, lingkar pinggang, kemudian panjang lengan, panjang tinggi badan, itu diukur semuanya.
Nah, dicatat, ya kan? Catat ukurannya, lingkar lehernya, lengannya, perutnya, ya dadanya, kemudian sampai panjangnya itu dicatat sama tukang jahit. Nah, setelah tercatat semuanya, tertulis gitu ya, baru dieksekusi. Ya, dipotong kainnya, kemudian dijahit. Nah, itu namanya qadha. Ya, jadi ukurannya sudah tercatat dengan rapi, tinggal dieksekusi. Ini namanya qadha dan qadar. Paham ya teman-teman ya? Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan alam semesta ini, ya, berserta isinya, berapa jumlah makhluk yang ada di muka bumi ini, berapa jumlah malaikat yang ada di langit, berapa jumlah ikan yang ada di lautan, berapa jumlah nelayan yang berlayar di lautan, berapa jumlah pohon yang ada di pegunungan, berapa jumlah dan daunan yang kering dan yang basah, berapa jumlah ikannya, ya, berapa jumlah bakterinya, binatangnya, hewannya, berbagai macam mereknya dan warnanya, coraknya, semua tertata rapi. Dan semua tercatat dengan rapi, diarsipkan dengan rapi. Ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Tercatat di mana? Di Lauhul Mahfuz. Subhanallah. Jadi Allah telah mengetahui semuanya. Ya, dan tercatat rapi. Maha besar Allah atas segala sesuatu. Sebagaimana Allah berfirman, qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafidh. Dan kami telah mengetahui segala sesuatu yang berkurang di muka bumi ini, yang masuk dan yang keluar. Ada yang hidup, ada yang mati. Ada yang melahirkan, ada kematian. Ya. Kemudian ada yang bertambah dari pepohonan, yang berkurang dari pepohonan, yang mati, yang tumbang. Atau ada yang bertambah dari hewan-hewan yang ada di lautan, ikan-ikan yang ada di lautan. Atau ada yang berkurang, ada yang meninggal, ada yang diburu, ada yang ditangkap oleh nelayan. Yang keluar dan masuk di alam semesta ini, Allah telah mengetahuinya. Yang bertambah dan yang berkurang. Dan di sisi kami apa? Ada kitab catatan takdir, ya, yang telah terjaga, ya, tercatat di Lauhul Mahfuz. Ini surat Qaf, ya, ayat 40. Kemudian wa qala ta'ala wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu telah kami hitung. Ahsayna, sudah kami hitung, kami kumpulkan satu persatu. Ya. Kemudian kami catat di mana? Imamin mubin. Di catatan yang sangat jelas. Ya. Maksudnya imamin mubin apa? Kitab induk, ya. Maksudnya apa? Tadi catatan takdir di Lauhul Mahfuz. Yang segala sesuatu telah kami kumpulkan, telah kami hitung satu persatu dengan detail, kemudian kami tulis dan kami letakkan di catatan induk, yaitu apa? Lauhul Mahfuz. Wa qala subhanahu alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma bis samai wal ardh. Dan Allah berfirman, apakah engkau tidak mengetahui? Apakah engkau tidak tahu? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Inna dzalika fi kitab. Sesungguhnya yang demikian itu telah tercatat, terarsipkan di kitab. Ya, di buku catatan. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika seseorang meyakini dua pokok ini dulu, ya, dua pokok ini, segala sesuatu
yang terjadi karena ilmu Allah. Allah telah mengetahuinya. Yang kedua, karena meyakini bahwasanya Allah telah mencatatnya. Maka seorang hamba akan berlapang dada, akan tenang dengan keputusan takdir yang telah Allah berikan kepadanya. Dia tidak kemudian memprotes ya takdir Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai mengatakan takdir itu kejam. Naudzubillah min dzalik. Ini ucapan-ucapan kufur, hati-hati. Kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian sampai memprotes, menyalahkan Allah Subhanahu wa taala atau menyalahkan orang lain. Seorang muslim ketika meyakini dua pokok ini, ya, dia akan tenang hidupnya. Dia akan punya sifat berlapang dada, merasa pasrah dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, dan dia terus berusaha ikhtiar sebaik mungkin mencari hal yang terbaik. Namun kemudian dia serahkan keputusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha tahu apa yang ingin Allah kehendaki untuk hambanya. Dan dia yakin bahwasannya keputusan Allah Subhanahu wa taala itu sangat terbaik. Keputusannya sangat terbaik untuk hambanya. Makanya di antara doa Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya, fa idza qadaita amran faj'al akibatu rusyda. Masya Allah. Nabi berdoa bahwasannya, ya Allah, apabila engkau putuskan, engkau takdirkan kepada kami suatu perkara, maka jadikanlah ya takdir tersebut, keputusan tersebut suatu petunjuk bagi kami, suatu kebaikan bagi kami. Kita lihat orang yang tertimpa musibah, ketika Allah berikan hidayah, Allah bimbing dia, Allah berikan taufik kepadanya, maka dia akan menganggap musibah tersebut justru kebaikan baginya. Artinya dia menganggap dengan musibah tersebut mungkin dia semakin introspeksi diri, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu mungkin dengan musibah ini Allah inginkan saya agar semakin baik dalam beribadah, memperbaiki amal ibadah, agar semakin berhati-hati lagi, agar semakin bahwasannya tidak sombong lagi. Ya, itu namanya yahdi qalbah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah timpakan sebuah musibah kepadanya, maka Allah justru jadikan hatinya, Allah berikan petunjuk Allah berikan petunjuk hatinya, Allah bimbing hatinya untuk menganggap sebuah musibah tersebut adalah suatu kebaikan. Ya, dijadikan hatinya semakin baik, dijadikan hatinya semakin ridho, bersabar dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, dan dia terus memperbaiki diri. Ya, bisa, semoga dengan musibah inilah saya semakin taat kepada Allah, semakin memperbaiki amal ibadah kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin ini nih keputusan yang terbaik untuk kami. Semoga dengan ini Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dosa-dosa kami, menghapus dosa-dosa kami, dan menambah pahala, pundi-pundi pahala kami nanti di kala hari kiamat, di hari kiamat kala. Mungkin demikian teman-teman yang bisa disampaikan. Nanti kita masuk rukun yang keempat, yang ketiga ya, dari rukun takdir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.